Fatmawati dan juga aku Ayunda Taya. Hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kalau tadi kita udah jadi detektif, kali ini kita akan menjadi Dora the Explorer karena dengan bantuan peta kita akan mengunjungi berbagai negara dengan segitiga bermuda versi negara tersebut. Nggak main-main ya, kalau misalkan biasa kita ngajak teman milenial ini liburan, sekarang kita ajak liburan misteri nih temanya nih. Karena pasti akan agak menantang juga pastinya, dan juga mungkin ketika kalian pengen jalan-jalan ini jadi wilayah yang bisa kalian bukan hindari tapi kayak lebih hati-hati gitu kali ya. Dan lebih menguatkan doa-doa kita ketika melewati. Bener banget. Nah, langsung aja nih teman milenial, salah satu daerah yang juga punya segitiga bermuda versinya dia adalah di Rumania. Di sana ada yang namanya Hoia Basiu atau dikenal sebagai hutan paling angker di dunia. Wow. Nah, jadi saking angkernya, penduduk di sekitar hutan ini itu mengatakan bahwa hutan ini tuh sama kayak segitiga bermuda, tapi dari Rumania. Dan beberapa orang ini hilang secara misterius di hutan ini sampai sekarang nggak meninggalkan jejak dan nggak pernah tahu keberadaannya itu ada di mana. Beberapa lainnya mengaku bahwa mereka sempat melihat UFO atau UFO di lingkungan ini. Wah, ini topiknya pasti kamu semangat Aku langsung melek lagi. Karena ada UFO ya di situ. Dan banyak banget juga nih fenomena-fenomena mistis yang nggak bisa dijelaskan ketika mereka melintas di hutan ini. Pada tahun 1970 aja ada banyak banget laporan yang mengungkapkan fakta-fakta yang mencengangkan. Di antaranya adalah penampakan hantu yang muncul di foto-foto yang diambil di sekitar hutan tersebut. Jadi mungkin hantu-hantu yang diambil secara nggak sengaja ketika orang-orang melintas dan lagi selfie di sana. Waduh. Bahkan beberapa penduduk yang memberanikan dirinya untuk menjelajahi hutan ini dipercaya pulang ini tidak dengan selamat. Bukan sebenarnya bukan meninggal aja sih, tapi juga dipercaya ketika pulang itu akan membawa oleh-oleh luka fisik yang mereka bawa. Apa aja sih sebenarnya yang dianggap luka fisik itu? Bisa dari yang ringan sampai yang berat. Dari mulai ruam, mual, muntah, digigit serangga, hingga bisa menyebabkan depresi dan juga sensasi terbakar di diri kalian. Wow. Mungkin kalau kita lihat ini dari sudut pandang saintifik gitu ya, logika, mungkin situasi hutannya juga tidak ramah untuk dikunjungi oleh manusia. Entah itu mungkin cuacanya ketika malam atau cuacanya ketika pagi. Terus mungkin kan beberapa hutan tuh emang rapet banget kan. Bener. Belum lagi kalau ada hewan liar kan nggak sempet kabur tuh kalau misalnya kondisinya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan bisa sampai ruam atau mungkin bisa sampai mual, jangan-jangan bisa jadi ada kandungan gas-gas beracun gitu ya. Wah, karena iya. kan juga daerah-daerah di dunia nih beberapa ada yang tidak disarankan untuk didatangi karena kandungan gasnya ini kurang baik untuk kesehatan. Atau mungkin tumbuhan-tumbuhannya juga yang beracun. Jadi daripada mengunjungi tempat-tempat tersebut, lebih mending kalau kalian pecinta alam memang yang aman-aman aja yang dikunjungi. Selanjutnya kita ke Jepang, ada segitiga naga atau yang dikenal dengan Dragon Triangle. Jadi laut setan atau juga dikenal dengan segitiga naga adalah sebuah daerah di Samudra Pasifik yang dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Terletak di lepas pantai Jepang, ada banyak kejadian aneh yang tak terhitung jumlahnya, termasuk anomali magnetik, kemunculan cahaya atau benda yang tidak bisa dijelaskan, dan kejadian hilang yang misterius. Dan salah satu cerita yang paling melegenda adalah di tahun 1952, di mana pemerintah Jepang mengirim sebuah kapal penelitian Kayomaru nomor 5 untuk menyelidiki laut setan ini. Anehnya Kayomaru nomor 5 ini dan 31 awaknya hilang tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan lagi. Wah, ini sebenarnya Jepang tuh adalah salah satu negara favorit aku. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya kisah misterinya emang banyak banget.
salah satunya yang aku tahu yang nggak kalah misteriusnya adalah, kamu tahu nggak sih ada hutan khusus buat tempat orang bunuh diri. Nah, betul. itu juga salah satu kasus misteri yang Hutan di salah satu kaki gunung ya. Iya, benar banget. Nah, itu salah satu kasus misteri yang menarik juga dari Jepang ya. Nah, dari Jepang kita beralih ke Michigan di Amerika. Di sana ada yang namanya Lake Michigan atau Danau Michigan. Nah, ini juga dikatakan sebagai segitiga bermudanya Michigan di Amerika karena banyak juga kasus hilangnya orang dan juga hilangnya pesawat di daerah ini. Kasus pertama ini ditemukan pada tahun 1937 di mana ada seorang kapten yang bernama George R. Donner yang sedang dalam perjalanan dari Erie, Pennsylvania ke Port Washington. Waktu itu ia tuh mau nggak mau harus melewati tempat tersebut untuk bisa sampai ke tujuan. Tapi karena di perjalanan ini dia merasa sangat lelah, akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat bersama dengan teman-temannya. Namun ketika dia udah istirahat, udah 3 jam berlalu, akhirnya teman-temannya ini memanggil dia lagi di tempatnya, seperti tenda gitu. Ternyata pas dibuka dia udah hilang. Wow. Dan sampai sekarang nggak pernah ada yang tahu dia kemana, dan kehilangannya ini masih menjadi misteri. Meskipun sampai sekarang banyak juga desas-desus yang mengatakan alasan kenapa dia bisa sampai hilang. Selanjutnya juga ada kasus yang kurang lebih sama. Ini terjadi ke sebuah pesawat, yaitu Northwest Airline Flight 2501 yang hilang di kawasan Lake Michigan ini dan tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Wow, udah berbagai tempat ya, dari mulai laut, terus kemudian tadi juga ada hutan, sekarang danau pun juga ada. Benar. Selanjutnya juga nggak kalah misterius, ada segitiga Bennington, tepatnya di Vermont. Segitiga ini berada di barat daya Vermont, Amerika Serikat, dan merupakan lokasi terjadinya kasus hilang yang misterius antara tahun 1945 sampai 1950. Salah satu contoh kasus misteriusnya terjadi pada Paula Weldon yang merupakan mahasiswa tingkat 2 Bennington College. Pada tanggal 1 Desember 1946, ia keluar untuk hiking di sekitar segitiga tersebut, namun hingga saat ini ia tidak pernah kembali. Bahkan pihak berwenang pun tidak dapat menemukan jejaknya sampai saat ini. Duh, rasanya tuh kalau misalkan ngomongin orang-orang yang hilang tanpa jejak itu sedih banget kalau misalkan kita membayangkan jadi anggota keluarganya ya. Jadi kalau misalkan kayak keluarga terdekat kita tiba-tiba pamit untuk mau hiking atau mau jalan-jalan terus tiba-tiba hilang tanpa jejak, itu rasanya kayak sedihnya tuh 2, 3, 4 kali lipat. Apalagi kalau pihak berwenang juga udah nggak bisa bantu karena nggak menemukan jejaknya atau kayak sisa-sisa kehidupan dia gitu. Iya, pasti bingung banget ya. Tapi ternyata kasus-kasus serupa ini juga terjadi di Kanada. Di sana ada yang namanya Lake Enjikuni atau ini Danau Enjikuni yang merupakan suatu tempat misterius di Nunavut. Dan pada awal tahun 1930-an ada seorang pemburu binatang yang bernama Joe Labelle yang melaporkan bahwa ada sebuah desa di dekat Danau Enjikuni ini yang ditinggalkan oleh penduduk desa. Kenapa? Karena saking misteriusnya desa ini. Bahkan binatang-binatang dan hewan ternak ini juga udah dibawa dan benar-benar kayak desa kosong. Di sana kemudian ia mencari beberapa penghuni, namun ini hasilnya nihil, dia nggak menemukan siapa-siapa. Hingga saat ini yang dipertanyakan adalah kemana sih perginya seluruh penduduk desa ini dan kenapa mereka sampai meninggalkan berbondong-bondong desa ini. Namun ini belum ada data atau fakta yang bisa dikumpulkan sehingga menjadi kesimpulan penyebab dari masyarakat ini meninggalkan desa. Tapi beberapa orang di sana menganggap bahwa memang desa itu sengaja ditinggalkan lagi-lagi, tapi belum diketahui alasannya tuh apa sih sampai desa ini segitunya ditinggalin sama orang-orang. Waduh, misterius banget. Dan kalau ngomongin cerita kayak gini tuh sebenarnya asiknya kalau sambil api unggun kan. Terus pakai baju yang anget kan, terus celananya biasanya celana bobo gitu. Bener banget. Dan pastinya kalau misalkan kayak gitu tuh
kesan misterius ya, kesan horornya itu jadi semakin terasa. Dan ini juga sebenarnya jadi salah satu kegiatan yang bisa menjaga rasa kebersamaan kita sama teman-teman ya, cerita-cerita misteri kayak gini ya. Jadi mungkin kesimpulannya dan juga amanah yang bisa diambil adalah kita sebagai manusia juga harus berhati-hati, apalagi kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang belum jarang dikunjungi oleh orang-orang pada umumnya. Bener banget, jadi teman-teman milenial nih kalau udah nyediain bucket list untuk jalan-jalan setelah pandemi ke alam, kita juga ingin bilang hati-hati, yang pasti jaga diri, harus menjaga sopan santun tata krama, karena pastinya alam ini ada sesuatu yang harus kita hormati, jaga kebersihan juga ya, jangan sampai kita merugikan alam dan juga manusia-manusia lainnya. Setuju banget. Dan kalau kalian suka tipe episode seperti hari ini, kalian bisa komen juga di bawah. Kita akan membawakan informasi-informasi dan juga misteri-misteri yang jauh lebih menarik lagi. Bener, ditunggu ya komennya teman milenial. Tapi sayangnya kali ini aku sama Taya harus pamit undur diri. Kita juga janji akan bawain kalian sebuah materi yang pastinya nggak kalah menariknya dari yang ini di episode selanjutnya. Hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama aku Ayunda Taya. Dan aku Ayu Rahmawati, hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah.